Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tria, saya dari divisi marketing. Di video pembelajaran week ketiga di tanggal 20 Maret 2023, saya mau berbagi sharing tentang 5 aspek supervisor. Mungkin yang sekarang menjadi supervisor dan belum menerapkan atau belum tahu dan belum menjalankan tentang 5 aspek supervisor itu seperti apa. Nah, ini saatnya saya mau menjelaskan. Semoga ini sangat bermanfaat untuk yang melihat video saya. Yang pertama adalah educating. Apa sih itu educating? Educating itu bukan hanya tentang mempelajari produk knowledge, tapi kita juga harus tahu juga nih tipikal konsumen itu seperti apa. Terus budaya dan kebiasaan kantor itu seperti apa gitu kan, yang tidak tertulis. Terus ekspektasi dan tuntutan tim itu bagaimana gitu. Nah, dari 3 poin itu gitu kan, dari educating ini kita harus bisa jalankan gitu. Jangan hanya kita tahu tentang produk knowledge saja, tapi kita harus tahu juga tentang tipikal konsumennya bagaimana gitu kan. Terus budaya dan tuntutan timnya itu seperti apa gitu. Dan yang kedua adalah sponsoring. Apa sih itu sponsoring? Sponsoring itu kita sebagai supervisor harus bisa membantu tim di bawahnya agar bisa mencapai yang lebih maksimal dari target yang sudah ditargetkan. Contohnya kita tanyakan dulu nih ke tim, perlu support apa sih yang mereka butuhkan. Terus kita juga harus bisa improve dari tim. Terus ada kesulitan apa di dalam tim dan di luar tim gitu kan, kita tanyakan dulu gitu kan. Tetapi kita jangan pernah tanyakan di awal tentang kendala ya. Kenapa? Karena kalau kita tanyakan kendala di awal pasti marketing merasa bete dan down ya gitu kan. Tapi kita tanyakan dulu nih support apa sih yang mereka butuhkan agar mereka rasa semangatnya itu timbul gitu kan. Nah, itu adalah tentang sponsoring. Dan yang ketiga adalah coaching. Apa sih itu coaching? Coaching itu mampu membenarkan yang salah dan meneruskan yang benar. Dan kita juga harus lebih banyak mendengarkan dan bertanya nih. Jangan sampai kita selalu banyak bertanya yang memang membuat mereka itu merasa jadi down ya gitu kan. Kita dengarkan dulu nih, apa sih keluh kesah mereka yang membuat target mereka itu menurun pencapaiannya gitu. Kita dengarkan dulu gitu kan. Sudah dengarkan baru kita tanya, kenapa nih bisa seperti ini? Apa yang sudah kalian lakukan gitu kan. Dari yang kalian lakukan, ada kesalahan apa nih yang membuat pencapaian kalian turun gitu kan. Kita dengarkan dulu dan kita bertanya gitu. Itu adalah tentang coaching ya. Terus yang ketiga yaitu counseling. Apa sih itu counseling? Counseling itu harus berani menegur dan mengambil tindakan ya untuk memitigasi masalah gitu kan. Terus memberikan solusi juga gitu kan, tidak hanya teguran dan hukuman terhadap tim gitu kan. Di konseling ini kita harus berani menegur tetapi tidak memarahi, tapi menegur dengan secara baik-baik gitu kan. Dan ketika memang sudah fatal, kita berikanlah punishment atau hukuman yang membuat mereka itu tidak akan mengulanginya lagi gitu kan. Nah, di poin konseling ini kita sebagai supervisor harus bisa pendekatan terhadap tim ini agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal terhadap tim gitu kan. Tetapi sebagai supervisor juga harus berani menegur gitu, jangan hanya diam saja gitu. Nanti jangan sampai mereka merasa dimanjakan oleh kita gitu. Dan yang terakhir adalah directing. Apa sih itu directing? Direktur adalah kita sebagai supervisor memberikan instruksi dan arahan yang jelas, lugas, tepat, dan tegas ya gitu kan. Jangan sampai kita terlalu memanjakan tim kita yang sehingga tim kita itu tidak fokus dengan target yang akan mereka capai gitu kan. Dan kita juga harus gunakan otoritas dengan bijak dan tidak berlebihan terhadap tim. Poin-poin apa saja yang harus kita katakan dengan secara jelas, lugas, tepat, dan tegas gitu kan, agar mereka itu merasa
kita itu bisa melakukan bertanggung jawab atas pencapaian mereka sendiri gitu. Ketika pencapaian mereka turun, ya mereka harus berani mengambil resiko tersebut gitu kan. Jangan sampai instruksi dan arahan yang kita tidak jelas, mereka tidak bisa mencapai target gitu kan. Kita sebagai supervisor juga harus berani juga nih gitu kan, memberikan arahan yang lebih jelas gitu kan, yang lugas, yang tepat gitu kan, yang tegas juga gitu, agar mereka itu bisa mencapai target yang mereka targetkan. Nah, itu adalah 5 aspek supervisor. Semoga dari 5 aspek supervisor ini sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan. Mungkin kalau ada kata-kata ataupun yang memang kurang jelas, mohon maaf. Mungkin di video pembelajaran di week ketiga tanggal 20 ini semoga sangat bermanfaat, dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya, dan sampai bertemu dengan saya. See you, thank you.